Oke, terakhir kita sampai masalah maksimum minimum. Prosedurnya semua sama, ada fungsi, dicari titik ujungnya kalau ada, titik stasioner yang turunannya 0, titik singular yang turunannya nggak ada, dibandingkan nilai fungsinya. Yang paling gede jadi maksimum, yang paling kecil minimum. Aduh, saya ngomongnya agak susah ya. Ini di pangkal lidah ada sariawan. Sama di sini. Di sini sih gampang pakai albotil aja yang banyak sampai aduh sampai ini. Eh, yang di dalam susah. Oke. Sekarang kita pindah ke pasal yang lain. Nanti semuanya akan digabungkan untuk menggambar grafik fungsi. Nah, ceritanya gini, Natasha berangkat pukul 6 dari Bandung menuju Jakarta dan sampainya pukul 9. Jarak tempuhnya 180 km, nggak lewat tol Cipularang, lewat yang lama, jadi jauh. Kenapa menurut Bu Hilda ini salah ya? Menurut Natasha nih SF 2010 kalau nggak salah. Bukan deh, 2000 berapa ya? Lupa. Menurut Natasha, speedometer kendaraannya selalu menunjukkan angka di bawah 60 km per jam. Jadi kecepatannya nggak pernah nggak pernah mencapai 60. Buktikan dia berbohong atau speedometernya yang udah nggak betul gitu ya. Soalnya kalau 60 terus juga kecepatannya pas-pasan gitu 3 jam. Ini masa di bawah 60. Nah, kita akan jawabnya secara matematik supaya terjamin. Coba kita lihat dulu. Sebelum ini dijawab, saya bahas dulu yang namanya teorema nilai rata-rata turunan. Kita lihat dulu demonya. Nggak mau. Oke, kita lihat demonya gini. Apa yang digambar di sini adalah yang hitam itu sebuah fungsi, y fungsi fx. Syaratnya fungsi itu harus kontinu dan punya turunan sepanjang AB buka. Ya, harus kontinu berarti grafiknya harus nyambung yang hitam dan punya turunan. Jadi nggak boleh ada titik singularnya. Nah, teorema nilai rata-rata tuh kemudian begini. Dari ujung kiri ini titik apa? A, FA dan ujung kanannya B, FB kita hubungkan jadi garis yang merah. Nah, teorema nilai rata-rata itu mengatakan bahwa pasti ada titik di antara AB, ya, titik di antara AB yang garis singgungnya sejajar dengan garis yang merah. Coba kalau ini saya jalankan. Di situ garis singgungnya sejajar nggak dengan merah? Enggak ya. Kita cari mana titik di mana garis singgungnya. Nah, sejajar. Ini sejajar nih. Berapa nilai titiknya? Nah, itu di sini. Titiknya di sini. Jadi teorema nilai rata-rata turunan itu mengatakan ada titik C di antara AB sehingga garis singgung di titik C, FC ini titik C, FC itu sejajar dengan yang merah. Merah itu yang menghubungkan ujung-ujung. Kalau sejajar berarti turunan di titik C ini sama dengan kemiringan yang merah, betul? Kan kemiringan itu sama dengan turunan. Jadi gradiennya sama, kemiringannya sama. Kayak gitu. Ngantuk ya? Melisa ngantuk lagi? Supaya nggak ngantuk main yoyo dulu. Hah? Biar nggak ngantuk. Oke. Nah, itulah yang tertulis di sini.
Jadi ada fungsi kontinu di interval tutup, punya turunan sepanjang interval bukanya, maka ada titik C di antara AB yang, lihat, turunannya ini adalah kemiringan garis singgung sama dengan ini kemiringan yang garis yang menghubungkan ujung-ujung. Ujung-ujung itu A, FA, B, FB. Kemiringannya tinggal Y-nya dikurangi FB min FA dibagi X-nya dikurangi B kurang A. Oke. Ini tadi udah ya dianimasikan. Nah, titik C-nya itu bisa lebih dari satu. Kalau grafiknya seperti ini yang putus-putus adalah garis yang menghubungkan ujung-ujung. Kita lihat yang garis singgungnya sejajar dengan garis putus-putus, bisa yang ini, bisa di titik D, bisa di titik E. Jadi titik C yang memenuhi ini bisa lebih dari satu. Gitu ya. Hah? Sama aja nanti. Oke, coba kita lihat contohnya. Tentukan titik C yang memenuhi teorema nilai rata-rata untuk fungsi ini. Gitu di depan. Mau di sini bisa? Hah? Duduk di udara. Oke, ini gampang. Tentukan titik C yang memenuhi ini. Artinya mencari titik C yang memenuhi ini. Dengan A-nya 1, B-nya 2. B-nya 4. Coba kita lihat ya. Oke. Jadi di sini A-nya 1, B-nya 4, fx-nya ini. Oh ya, harus dibilang dulu ya, ini kontinu ya, fungsi akar kontinu. Kemudian kita lihat teorema nilai rata-rata tadi menyangkut turunan f aksen. Jadi dicari C sehingga memenuhi ini. Jadi saya perlu turunannya. Oke, AB ujung-ujungnya. Turunannya ini. Turunannya selalu ada nggak? Hah? Iya, tapi gini. Jadi yang benar apa? Hah? Di 0 nggak ada. Tapi kan di sini selalu ada ya. Jadi selalu ada. Harusnya dibilang. Jelas F aksen ada sepanjang AB. Nah, saya hitung FA-nya, FB-nya. Kemudian saya cari titik C. Sehingga turunan di titik C sama dengan ini. Ini adalah kemiringan yang menghubungkan ujung-ujung. Ini adalah kemiringan garis singgung di titik C. Ya, masukkan aja F aksen C berarti 1 per akar C. Ini masukkan FB-nya. 4 dikurangi 2 dibagi beda X ya. Oke. Gitu. Udah tinggal kuadratkan aja. Oh, dari sini ini dibalik aja ya. Karena persamaan dibalik. Atau ini ke kanan, yang angka ke kiri itu. Nah, ketemulah C-nya selesai. Cuma gitu aja. Sok yang mau nyalin ditungguin. Oke, lanjut lagi. Yang nomor B. Sama aja ya. Cuma ganti fungsi. Oke, yang B. Diberikan fx ini pada interval ini. Jadi A-nya min 8, B-nya 27. Oke. X pangkat 2/3 itu berarti 3 akar X kuadrat ya. Sebentar. Jadi X pangkat 2/3 itu sama aja dengan 3 akar X kuadrat. Fungsi akar itu kontinu ya.
Oke. Kembali kayak tadi, A-nya ini, B-nya ini. Kemudian saya perlu F aksennya ini. Dan kita cari titik C. Oh, saya hitung dulu FA-nya sama FB-nya. Oke, ini ya, bisa ngitung sendiri ini. B-nya masukkan 27. Gitu. 27 pangkat 2 diakarkan pangkat 3. Oke, dicari titik C sehingga ini. Masukkan lagi. F aksen C, masukkan ini. C-nya ke sini. FB min FA bagi B min A. Saya hitung. Saya pangkatkan 3 kiri kanan. Ya, ini tinggal dipangkatkan 3. Ini dihitung pakai kalkulator dapatnya sekian. Nah, dapat C-nya di luar interval ini. Kenapa? Kata teoremanya tadi harusnya ada di dalamnya. Kenapa? Nah, karena fungsi ini di 0 nggak punya turunan dan 0 ada di sini. Jadi syarat teorema nilai rata-ratanya dilanggar. Makanya setelah diturunkan tuh harusnya diperiksa dulu. Punya turunan nggak sepanjang ini. Kalau dilanggar, kesimpulannya bisa salah. Gitu ya. Oke? Gitu. Kalau yang tadi, yang contoh 1, turunannya memang juga ada itu di interval yang diberikan. Kalau yang ini turunannya di 0 nggak ada dan 0 termasuk di interval ini. Jadi C-nya itu ya nggak ada itu ya, yang di antara A dan B-nya. Udah? Ini mau nge-pause di mana sekarang? Kok yang ini belum dijawab si Natasha, kita jawab sekarang. Oke ya. Coba kita lihat untuk menjawab soal yang ini. Kan teorema nilai rata-rata tuh menyangkut fungsi dan turunannya. Nah, di masalah Natasha ini, fungsinya kira-kira apa itu? Dan turunannya tuh nanti apa? Ditebak aja. Orang berkendaraan dari Bandung ke Jakarta, berarti fungsinya apa? Jarak tempuh ya, atau posisi ya. Dan nanti turunannya itu kan kecepatan. Turunan dari posisi adalah kecepatan. Oke, kita rumuskan. Oh, ini mah benar nih, Natasha, menurut Natasha. Oke, kita lihat. Saya nyatakan S menyatakan posisi mobil dari kota Bandung. Jelas S fungsi T ya. Makin lama makin jauh dari Bandung. Nah, asumsikan geraknya kontinu dan dapat diturunkan fungsi S. Kita lihat pukul 6 dia di Bandung. Berarti S6 0. Anggap Bandung startnya posisi 0. Jakarta posisinya 180 kilo. Gitu ya. Jadi pukul 9 dia di Jakarta. Jadi S9 dia udah menempuh 180 km. Itu ngantuk lagi. Ini teh Katrin ya? Hah? Itu Katrin, itu Katrina. Oh, deketan lah duduknya. Oh, ada Cimori loh. Mau Cimori? Nah, jadi di sini
apa A-nya itu 6, B-nya 9. Ya. Kan T-nya waktunya antara 6 sampai 9. A-nya 6, B-nya 9. Kemudian fungsinya tuh S itu. Yang kita nggak tahu rumus S. Nah, sekarang menurut teorem rata-rata turunan, ada C di antara 6 dan 9, sehingga S aksen C sama dengan ini. Ya. S di 9 kurangnya S di 6 bagi 9 min 6. Ini F-nya kalau tadi, ini soal X ya tadi. Kalau di sini S-nya jarak tempuh, ini waktu. Gitu. Cuma ganti variabel aja. Nah, S aksen C itu apa? Kan S aksen itu kecepatan. Jadi kecepatan pada saat C, C-nya itu waktu ya. Oke, ini S aksen C adalah kecepatan pada saat C. Saya hitung ini S9 dikurangi S6 dibagi waktunya 60. Nah, dengan demikian kita dapat kesimpulan bahwa pada saat T, T-nya sama dengan C, kecepatannya pernah 60. Gitu ya. Kan ini ada C sehingga VC sama 60. Gitu. Pernah 60. Mungkin juga pernah lebih ya. Pokoknya 60 pasti pernah dicapai. Dan mungkin beberapa kali. Naik dulu kecepatan sampai 80, 90, turun lagi gitu ya. Kan melewati 60. Terus, sorry. Hah? Kalau konstan terus bisa, asal mobilnya begitu start 60. Cekrek gitu langsung 60. Cepet pisan. Iya. Mobil balap pun Formula 1 nggak nyampe itu. Dia butuh sekian detik untuk mencapai 60 gitu ya. Nah, kalau dia pernah mencapai kecepatan maksimum 90 kan pasti pernah melewati 60. Nanti turun kecepatan melewati 60 lagi. Jadi C-nya bisa beberapa kali. Sudah? Sedikit. Kok ada grafiknya? Hah? Apa? Oh, cuma yang tadi. Oh. Oke. Yang berikutnya kita akan belajar fungsi apa pengujian monoton naik turun. Coba review dulu sedikit. Gini. Push dulu. F itu disebut monoton naik bila apa? Kalau ada dua titik X1 kecil X2, maka yang di kiri lebih kecil nilainya dari yang kanan ya. Gitu? Aduh, ngantuk. Ngantuk. F monoton turun bila X1 kecil X2 mengakibatkan yang di kiri lebih besar ya. Lebih besar dari Fx2. Nah, kita lihat ini grafiknya. Kalau saya punya fungsi yang monoton naik, ini naik gitu ya. Ini naik gitu kan? Naik gitu kan? Nabrak. Jangan nabrak. Ganti lah. Fungsinya biru. Ini fungsi naik. Naik, naik, naik. Kita lihat nilai turunannya di titik manapun. Nih, turunan itu kan kemiringan garis singgung ya. Positif, negatif. Positif. Di titik ini turunannya positif. Di titik ini turunannya positif ya.
Di titik ini positif. Mana lebih besar, lebih kecil, nggak penting. Pokoknya turunannya kita lihat selalu positif kan. Kadang di satu titik bisa 0. Contohnya gini. Tuh, gerak. Ngeliatnya kemana aja. Ini, X pangkat 3. Jelek sekali grafiknya. Ya, masih jelek. Nah, pas. Pas gitu ya. Kita lihat lagi turunannya. Di sini positif. Udah, di sini positif turunannya. Kemiringan garis singgungnya. Sini positif. Sini positif. Tapi di sini 0 nanti. Sebenarnya grafiknya agak gitu ya. Nah, itu. Di situ 0. Turunannya kan 3x kuadrat. Di 0 nilainya 0. Jadi, kita lihat bahwa kalau sebuah fungsi monoton naik, turunannya tuh positif. Sorry, terbalik. Kalau turunannya positif, dia monoton naik ya. Kalau turunannya positif, monoton naik. Kalau monoton naik, nggak selalu positif. Kayak ini turunannya di sini 0. Jadi kalau monoton naik, memang positif, tapi di satu titik mungkin aja 0. Tapi hanya di satu titik. Di yang lainnya harus positif. Temennya sekarang, yang monoton turun, kita lihat. Fungsi yang monoton turun. Turun gitu ya, macam-macam turun. Kita lihat turunannya selalu negatif kan? Betul? Nih, garis singgungnya selalu gitu. Selalu negatif. Kalau turunannya kadang-kadang negatif, itu turun. Kemudian dia berubah naik. Nah, ini turunnya hanya sini. Turun sampai situ, dia turunannya negatif. Begitu naik, turunannya positif. Di sini memang 0 ya, di dasar itu. Nah, dari situ saya dapat rumus ini. Jika turunannya positif, maka fungsi monoton naik. Kalau turunannya negatif, ini salah. Save dulu. Kalau turunannya negatif, maka monoton turun. Tapi hati-hati, kebalikannya. Kalau monoton naik, turunannya nggak selalu harus positif ya. Boleh 0 di satu titik. Kayak X pangkat 3. Hah? Kalau monoton naik, turunannya bisa 0 di satu titik. Kalau monoton turun juga bisa 0 di satu titik. Jadi kalau mau dibalik, hati-hati. Kalau monoton naik, ditanya turunannya selalu positif, enggak juga. Tapi kalau turunannya positif, pasti naik. Gitu ya. Oke, buktinya kita skip aja, nggak perlu. Latihannya aja. Latihannya. Saya kerjakan. Buram di foto juga. Oke, kita lihat contohnya. Ini. Soal populer ini, tentukan selang kemonotonan dari fungsi ini. Hah? Maksudnya, ya, tentukan interval di mana dia naik dan interval di mana dia turun. Gitu ya, kalau ditanya selang kemonotonan itu daerah-daerah, interval-interval di mana fungsinya naik dan di mana fungsinya turun. Alat ujinya yang tadi, turunannya. Kita lihat positif atau negatif gitu ya. Oke. Saya berarti ngitung turunannya. Sama dengan apa? 12x pangkat 3 minus 12x kuadrat minus 24x gitu kan?
Gitu. Kemudian saya mau mencari kapan turunannya positif dan kapan turunannya negatif. Jadi saya cari dulu yang 0 ya. Kan mau cari kapan positif, kapan negatif. Jadi saya faktorkan supaya gampang mencari yang nolnya. 12x ya keluarkan. Kuadrat min x itu ya. Min 2, betul? Santai bener, aduh. Nanti ngajarnya juga gini, ambil. 12x ini bisa difaktorkan nggak ya? Apa? Min 2 x tambah 1 ya. Oke. Kemudian kita periksa tanda F aksennya. Kan mau nyari kapan positif, kapan negatif. Jadi kita periksa tanda F aksen X. Penyebab nolnya di 0, di min 1, dan di 2. Coba periksa. Kalau X-nya kecil sekali, min 1000. Min 1000 ini negatif, negatif, negatif. Jadi min ya. Di antara min 2, 0. Kalau pangkatnya 1 mah pasti berubah-ubah tanda lah. Periksa aja. Hah? Min 1, mana min 2? Ya. Bener nggak ya? Coba di min setengah. Di min setengah ini negatif. Di min setengah ini negatif. Ini min setengah tambah 1 positif. Tuh, jadi plus. Benar. Oke ya. Nah, dengan demikian, maka F monoton naik di berapa? Cari yang positif. Nah, min 1 sampai 0, betul? Boleh juga jawabnya gini. Untuk kemonotonan, ujungnya dimasukkan. Boleh juga ya. Hah? Dan di 2 koma tak hingga boleh juga ditulisnya gini. Pilih aja yang maunya yang mana silakan. Hah? Boleh. Mau yang mana aja boleh. Betul. Kalau lihat grafiknya juga naik pas di situ. Nah, di situ tuh ikut naik gitu ya. Oke. Nah, kemudian F monoton turun di berapa? Min tak hingga. Kalau tak hingga nggak boleh masuk ya. Boleh juga nulisnya apa? Min tak hingga sampai min 1 gitu boleh. Ini yang buka. Ini yang buka atau gitu. Dan di 0 sampai 2. Boleh juga nulisnya 02 dimasukkan. Ya, ya. Aduh, bis kuliah ini tambah sakit kayaknya. Padahal mau makan enak. Nelannya sakit. Loh. Oke? Tadi kalau turunannya positif, dia pasti naik. Kalau naik, turunannya bisa 0. Ya, kalau kita bayangkan ini grafiknya polinom kan kalau naik sampai yang 0 itu misalnya naik turun gitu ya. Di sini 0 tetap
boleh dimasukkan ujung-ujungnya. Untuk monoton boleh dimasukkan. Ya. Nah, sekarang saya mau nanya ini. Silahkan ini. Tuh, rekam. Coba, kalau ada fungsi gini. Saya gambar aja. Fungsi gambarnya gini. Katakan ini titik 3, ini titik 7. Nah, kalau saya sebut gini, F monoton naik di minta hingga sampai 3 gabung 7 sampai tak hingga. Benar nggak? Hah? Hah? Oh, di 3 nggak punya turunan. Oke, kalau gitu saya monoton naiknya di interval buka ini. Benar nggak? Hah? Tanya Katrin yang lagi tidur. Benar nggak? Kalau monoton naik artinya apa? Kalau diambil X1 kecil X2, maka Fx1 lebih kecil dari Fx2. Jadi titik yang di kiri selalu lebih rendah dari titik yang di sebelah kanan. Kalau diambil 2 titik. Betul nggak? Di gabungan ini dia monoton naik. Hah? Salah. Coba saya ambil ini X1-nya. Saya ambil X2-nya ini. X1 kan kecil X2. Dua-duanya ada di sini kan? X1 ada di sini, X2 juga ada di sini. Tapi nilai fungsi di X1 nggak lebih kecil dari sini. Nah, jadi di kemonotonan kalau ada yang naik, naik gitu, nggak boleh ditulis sebagai gabungan. Nulisnya ini harus diganti, ya masing-masing sendiri. Jadi ini dan ini. Ini. Dan jangan sebagai satu himpunan. Himpunan ini dan himpunan ini sendiri-sendiri. Nah, jadi saya mundur lagi ke jawaban soal tadi. Udah? Buka fotonya juga lama. Jadi ini nggak boleh ditulis -10 digabung 2 tak hingga gitu. Nggak boleh ya ini. Masing-masing aja. Di sini dan di sini. Atau tadi ditutup boleh ya. Di sini dan di sini. Karena di gabungannya bisa aja nggak monoton naik. Kayak ini. Di gabungannya yang ini dengan yang ini digabungkan nggak monoton naik. Gitu ya. Tapi masing-masing monoton naik. Oke? Sudah? Hmm. Masukin kandang maung. Hah? Lanjut lagi banyak loh bab ini. Udah. Nah, sekarang kita akan membahas ekstrim lokal. Ekstrim lokal. Gini ceritanya. Kayak maksimum minimum tapi lokal. Gitu ya. Mana sih? Ininya. Oke, kita lihat. Misalkan fungsi f kontinu pada interval AB dan C titik kritis. Titik kritis tuh ujung nggak usah disebut lagi. Titik kritis tuh ujung
stasioner. Stasioner itu apa? Ah, gitu, mantap. Eh, dan yang turunannya nggak ada ya. Eh, oke. Nah, setelah itu, sebelum teorinya saya ilustrasikan dulu aja supaya teorinya lebih jelas nanti. Gini. Eh, kemarin udah ya definisi maksimum minimum lokal. Coba saya mundur dikit. Maksimum minimum lokal kan udah di sini. Hah? Apa? Nggak tahu, tanya dia tuh. Mantap. Hmm. Oke, saya mundur dulu. Kemarin pengertian maksimum lokal kayak ini. Artinya bisa dibuat interval di sini sehingga di interval itu dia paling tinggi. Ya. Ini juga maksimum lokal yang ini karena dibuat interval dia paling tinggi. Nah, dari antara maksimum lokal, maksimum lokal, maksimum lokal, nanti yang paling besar menjadi maksimum atau maksimum global. Gitu ya. Jadi maksimum global itu termasuk maksimum lokal juga. Gitu ya. Oke, kita sekarang akan menguji maksimum lokal. Saya balik lagi ke rumusnya. Gini, sebelum dibaca rumusnya, perhatikan ini aja supaya ingat. Coba kita lihat fungsi ini yang punya maksimum lokal sebagai berikut. Gitu ya. Ini titik maksimum lokal ya. Maksimumnya mungkin nggak ada kalau ini naik terus. Atau kalau fungsinya terdefinisi di interval tutup A sampai B di sini. Gitu. Ini titik maksimum lokal, cirinya apa? Yaitu turunannya, ini kalau ini saya sebut titik C, turunannya di kiri C negatif. Positif. Di kanan C negatif. Jadi di sini F aksen C, F aksen X-nya besar 0, yang di sini F aksen X-nya kecil 0. Hubungannya dengan kemonotonan tadi apa? Kalau turunannya positif, kan grafiknya naik. Kalau turunannya negatif, grafiknya turun. Jadi ini naik, kemudian turun. Nah, ini titik maksimum lokal. Gitu ya. Sama yang di sini. Yang di sini. Kita lihat. Grafiknya naik, kemudian turun. Kalau naik itu turunannya positif, kemudian turunannya negatif. Paham nggak? Gitu. Kamu kok pakai maskernya sampai nutupin setengah mata? Hah? Gitu. Aduh, saya nggak pakai masker ya. Dia COVID nggak? Hah? Double aja gini. Nggak mau ketahuan. Hmm. Oke, jadi ciri pertama itu perubahan turunan. Bisa juga di sini turunannya nggak ada seperti ini. Uh, ini misal bikin yang ekstrim gini. Tak, kemudian yang di sininya melengkung gitu ya. Nah, itu juga maksimum lokal di situ. Dicek. Cirinya sama aja. Di sini dia nggak punya turunan. Jadi termasuk titik singular. Kita lihat di kiri kanannya. Turunannya di sini positif. Garis lurus itu turunannya dirinya sendiri kalau garis lurus. Di sini turunannya negatif. Jadi F aksennya di kirinya besar 0, F aksennya di kanannya kecil 0. Jadi kalau ada perubahan turunan dari positif ke negatif,
terjadi maksimum lokal. Ya. Dan kita ingat kalau turunannya positif, grafiknya naik. Tadi kemonotonan yang sebelumnya. Kalau turunannya negatif, grafiknya turun. Jadi naik, kemudian turun. Ada maksimum lokal. Kalau minimum lokal, balikannya aja. Kalau ada grafik yang punya minimum lokal. Misalkan grafiknya ini. Ini punya minimum lokal ya. Kemudian sini, ini tajam aja gitu. Nah, kita lihat. Kalau ini titik minimum lokal, kita lihat ini. Turunannya atau fungsinya. Mulai dari kiri turun, kemudian naik. Turun, kemudian naik. Terjadi minimum lokal. Kalau turun artinya apa? Turunannya negatif, naik turunannya positif. Jadi di sini F aksennya kecil 0, yang di sebelahnya F aksen X-nya besar 0. Grafiknya turun kemudian naik. Paham? Oke, jadilah kita punya rumus ini. Cari titik-titik kritisnya dulu. Nah, setelah itu periksa F aksennya di kiri dan kanan titik C. Kalau dia turunannya negatif, kemudian positif, maka dia minimum lokal. Kalau turunannya positif, kayak ini, kemudian negatif, dia terjadi maksimum lokal. Kalau nggak berubah tanda, turunannya tadinya positif, di sini juga positif. Nggak terjadi maksimum atau minimum. Meskipun ini titik kritis. Gitu ya. Nong-nong. Titik kritis itu apa aja? Lupa. Nanya dia, ini teh siapa? Adelia ya? Hah? Ya Adelia lah. Titik kritis itu apa aja? Apa aja? Ujung. Tuh, apa gitu kayak dia. Calon A. Hah? Calon. Ini juga calon maksimum minimum belum tentu jadi. Hah? Oke. Jadi alat ujinya itu ya. Untuk mencari maksimum minimum lokal, cari dulu titik kritis ya. Kalau lupa tanya dia. Setelah itu, titik kritis itu setiap titik diperiksa kiri kanannya turunannya. Kalau berubah dari plus ke min, maksimum lokal. Kalau min ke plus berarti turun, kemudian naik. Dari min ke plus, minimum lokal. Ujung, gimana ujung? Kita lihat di ujung-ujung. Bisa juga maksimum minimum lokal di ujung. Coba saya gambar grafik ini. Ini A. Ini gini aja. Ini titik B. Ini titik minimum lokal enggak? Ujungnya. Hah? Minimum lokal ya. Kalau dibikin interval, intervalnya cuma sepotong. Iya ya. Sebelah kirinya lagi nggak terdefinisi kan. Kalau dibikin interval di sini, kan grafiknya ini, dia minimum kan. Ini minimum lokal. Jadi kalau di ujung, cirinya apa? Turunannya di sini bernilai gini. Betul? Artinya apa? Fungsinya naik. Kalau fungsinya naik, ya yang di sini pasti minimum lokal untuk ujung ya. Ini kan naik, berarti yang paling ujungnya paling rendah. Kalau di sini turun, fungsinya turun,
Berarti ini titik apa? Maksimum atau minimum? Minimum lokal ya. Artinya kalau saya buat interval di sini, jadi di grafik ini, ya ini paling minimum. Jadi hanya ngelihat tandanya semacam aja. Oke, itu untuk ujung. Oke, ini udah tadi udah saya jelaskan teksnya aja. Gambar 1, 2, dan 3 itu teksnya ini. Ujung itu selalu maksimum lokal atau minimum lokal kalau fungsinya kontinu. Gitu ya. Lihat tuh jangan ke saya jadi gugup lah. Itu ke sana tapi nggak boleh merem gitu. Kita lihat contohnya. Oke, grafik ini akan saya pakai terus nanti ke belakang untuk digambar. Jadi coba kita perhatikan mulai sekarang. Ambil dulu tangan, diklik. Saya jalankan dari sini aja. Tentukan semua titik ekstrim lokal. Berarti langkahnya Udah. Hah? Udah. Apa? Udah direkam belum? Udah itu jalan akan. Ya. Jadi tentukan semua titik maksimum dan minimum lokal dari fungsi ini. Ngantuk lagi. Sekarang pindah ke kamu. Nah. Oke, tadi ekstrim lokal kita harus ngumpulin semua titik kritis. Sama dengan waktu nyari maksimum minimum global. Maksimum minimum lokal ya sama, cari semua titik kritis ya. Jadi saya turunin, titik ujungnya nggak ada ini, nggak diberikan. Turunannya, ini lihat soal sebelumnya di mana? Nggak ada, karena ini soal yang dipakai di matematik A. Di matematik A, coba kita hitung turunannya ya, di sini ya. Ngarang aja. Oke, saya mau cari turunannya. F kok merah sih? F aksen X sama dengan turunan pembilang kali penyebut dikurangi pembilangnya tetap, aduh panjang ya, kali turunan penyebut 1 X min 2 kuadrat sama dengan kaliin dulu satu-satu 2X kuadrat min berapa 4X min 2X tambah 4 dikurangi X kuadrat ditambah 2X minus 4 dibagi X min 2 kuadrat sama dengan, aduh capek ya, X kuadrat. Hah? Yang ada X-nya min berapa? Min 4X gitu. Udah ya? Benar? Sama dengan X kali X min 4 per X min 2 kuadrat. Cocok nggak coba? Cocok ya. Silahkan kalau mau disalin dulu. Saya mau pindah halaman setelah itu. Oke, lanjut lagi. Berikutnya mengenai kecekungan grafik. Nah, kecekungan saya juga mau ilustrasikan dulu sebelum ke teorinya. Supaya ingat kalau dari gambar itu. Coba kita lihat dulu pengertian kecekungan. Yang fungsi yang gambarnya seperti ini namanya cekung ke atas ya. Kalau di SMA ada yang pakai istilah cekung cembung.
Ini kita pakainya cekung ke atas sama cekung ke bawah. Yang seperti ini namanya cekung ke bawah. Mana rekamannya? Kok hilang? Hah? Oh, ada dia di bawah. Ngumpat. Ada ya, dan jalan. Oke, ini dinamakan cekung ke atas. Yang kayak gini namanya cekung ke bawah. Cekung ke atas itu jangan diartikan fungsinya naik ya. Kayak ini cekung ke atas, di sini turun, di sini naik. Bisa nggak cekung ke atas tapi naik terus? Bisa. Ini fungsi yang cekung ke atas naik terus. Nah, gitu melengkungnya. Ya, ini cekung ke atas naik terus. Ini cekung ke atas turun terus. Jadi antara fungsi naik dan turun nggak ada hubungannya dengan cekung atas atau cekung bawah. Cekung ke atas atau cekung ke bawah bisa aja fungsinya naik bisa turun. Ya. Jangan dihubung-hubungkan. Meskipun alat ujinya nanti mirip. Ya. Oke. Nah, sekarang saya akan gambar fungsi yang cekung ke atas dan kita amati hal yang istimewa yang nantinya jadi rumus. Ini ada fungsi cekung ke atas. Ini F cekung ke atas. Kita lihat amati garis singgungnya. Kemiringan garis singgungnya. Di titik ini, di titik P, sama di titik Q, nilai kemiringan garis singgungnya besar mana angkanya? Atau yang positif dulu lah di sini. Titik S dengan titik T, kemiringan di S sama di T besar mana? Di T ya. Jadi kemiringan saya singkat M gitu. M di titik T itu lebih besar dari M di titik S. M itu kemiringannya. M di titik P sama di titik Q besar mana? Hah? Ini kayak gini pokoknya grafiknya, melengkungnya. Hah? Hitung minus ya termasuk. Jadi besar mana? Kalau min 7 sama min 5 ya besar min 5 itu. Hah? Ini lebih negatif lagi, lebih curam ya. Lebih gede tapi lebih negatif. Jadi M di titik Q lebih besar dari M di titik P, betul? Di sini 0 ya ya. Apa di titik jangan lupa apa? U. Lebih besar dari M U ini 0 ya. Jadi kalau cekung ke atas kita lihat kemiringannya makin ke kanan makin besar. Ini kalau dibandingkan lagi di sini ada titik apa? Apa yang belum titik D itu kemiringan di titik D lebih besar dari kemiringan di titik Q ya angkanya. Jadi kalau cekung ke atas kemiringan garis singgungnya makin ke kanan makin besar. Paham? Ayo masuk. Boleh? Oke? Sekali lagi, kalau kita punya grafik yang cekung ke atas, maka kemiringan garis singgungnya makin ke kanan nilainya makin besar. Nah, jadi F cekung ke atas bila F aksennya ya, kemiringannya makin ke kanan makin besar. Berarti F aksennya monoton naik. Betul? Dilihatnya dari kiri ke kanan selalu. Paham nggak? Sebuah fungsi yang cekung ke atas berarti
nilai turunannya atau fungsi turunannya akan monoton naik. Karena makin ke kanan makin besar nilainya. Hah? Ah, manggut-manggut kamu kayak ikan lohan aja. Oke. Yang cekung ke bawah kita lihat. Sebaliknya. Coba kita lihat. Fungsi yang cekung ke bawah. Cekung ke bawah. Nilai F aksennya dari kiri ke kanan kita amati. Di sini P, Q, ini R, ini S, ini T, ini U, V, udah jangan W mah. Kita lihat garis singgungnya di P. Sekian. Di Q lebih besar lebih kecil? M di P lebih kecil dari M di Q kan? M di R salah ah. Salah ya? Bener nggak? MP sama MQ besar mana? Hah? MP sama MQ besar mana? Hah? MP paling besar ya? Jadi MP lebih besar dari MQ ya. Kemudian dia MQ lebih besar dari MR, betul? Lebih besar dari MS yang sama 0 di situ sih. Lebih besar lagi dari MT. Lebih besar dari MU. Lebih besar dari MV. Makin ke kanan, nilai garis singgungnya atau kemiringan garis singgungnya makin kecil. Jadi F cekung ke bawah bila F aksen X-nya makin ke kanan makin turun. Paham nggak? Irsad paham nggak? Kalau mainan HP itu budak. Nah, dari situ muncullah definisi ini. Cekung ke atas bila F aksennya monoton naik. Cekung ke bawah bila F aksennya monoton turun. Gitu ya. Baca apa lagi kamu teh? Nanti itu mah KBF. Kan nanti juga open book. Nah, kemudian satu lagi ada yang namanya titik balik atau titik belok. Sama aja ya, titik balik, titik belok. Kalau di SMA dapatnya beda, sekarang pakai yang ini. Titik belok adalah titik tempat terjadinya perubahan kecekungan. Tadinya cekung bawah, jadi cekung atas di sini. Nah, ini titik belok. Atau tadinya cekung atas, kemudian cekung bawah. Ya? Oke. Itu namanya titik belok. Nah, sekarang alat ujinya. Saya akan jelaskan lagi di sini. Supaya ingat. Lepas dari kecekungan dulu, saya mundur lagi. Kalau saya punya fungsi fx. Untuk menguji dia monoton naik atau turun, pakai apa? Kapan dia monoton naik? Turunannya apa? Positif. Jadi dari sini saya hitung turunannya. Kemudian kita periksa. Kalau F aksen X-nya besar 0, F-nya monoton naik, gitu kan? Kalau turunannya kecil 0, F-nya monoton turun, gitu? Ini udah direkam belum? Udah. Udah. Sekarang untuk kecekungan tadi kan kita punya rumusnya F cekung atas bila F aksennya monoton naik, betul? F cekung bawah bila
F aksennya monoton turun. Jadi yang harus diuji si ini. Nah, kita gunakan mirip ini. Coba pilih warna lain. Jadi, dari saya punya, sebentar. Ini kok nggak bisa dihapus? Nah, gini. Saya mau menguji F aksen. Mau diuji, dia monoton naik atau turun. Caranya gimana? Hah? Saya mau menguji F aksen itu fungsinya monoton naik atau turun. Untuk menguji kecekungan. Jadi F aksen ini saya turunkan kan? Kayak ini. Menguji F monoton naik turun pakai turunan. Sekarang F aksen yang mau diuji monoton naik atau turun. Ya, dari sini saya turunkan si F aksen itu. Kalau F aksennya ini F double aksennya besar 0, berarti si F aksen monoton naik, betul? Kalau ngerjain yang lain, F kalau kecil 0, berarti fungsi turunannya ini turun. Ini artinya apa? Cekung atas. Iya kan kalau monoton naik, cekung atas. Ini berarti cekung bawah. Gitu? Paham nggak? Adelia, paham nggak? Oh ya, paham dia mah. Najwa, paham nggak? Hah? Untuk kecekungan. Sebenarnya turunan 2 untuk menguji kemonotonan dari F aksen. Kemonotonan F aksen itu menentukan kecekungan. Jadi alat ujinya kalau mau mencari kecekungan lewat turunan 2. Kalau turunan 2-nya positif, dia cekung atas. Turunan 2-nya negatif, cekung bawah. Jadilah rumus ini. Bila turunan 2-nya positif, cekung atas. Bila turunan 2-nya negatif, cekung bawah. Oke. Jam berapa sekarang?